Aku tuh orangnya kalau sakit, kalau belum pingsan kayaknya belum kerasa gitu. Iya. Pantesan dia selalu punya karyawan kayak pernah nggak berhubungan yang selain sama cowok kamu yang mungkin di luar dengan biasanya? Kakak ipar aku, Kak. Maksudnya kamu Iya. Bisa dibilang kayak gitu sih, Kak. Tadinya aku cuma niat mau selimutin aja, Kak. Karena kan tiduran di sofa mas ini kasihan pikiran aku. Tiba-tiba tangan aku dipegang. Ini gimana kalau sampai kakak aku tahu, ya kok aku malah kayak gini sama suaminya gitu. disclaimer dulu ya, kalau cerita ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, hanya untuk didengarkan dan diambil pelajaran supaya kita terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa kita. Dan ini adalah untuk spesial penonton-penonton yang sudah besar, yang sudah mature, yang sudah menikah. Jadi kalau masih single, masih sekolah, masih kuliah, mendingan di skip dulu, jangan nonton video ini. Oke, Vivi, kamu mau cerita apa di diary kali ini? Halo Kak, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku nih Kak. Rupanya juga harus saya. Kamu pengalaman pertama apa udah pernah sebelumnya? Sama pacar aku sih Kak. Terus sebelumnya kan aku pacaran sama pacar aku kan udah 2 tahun. Tapi mulai berani gitu, mulai seperti itunya itu ketika kita pacaran 5 bulan Kak. Sama siapa? Opa? Sama pacar? Sama pacar aku awalnya. 5 bulan gitu. Aku kan sama pacar aku tadinya itu kita satu kantor, sama-sama. Yang di Frozen? Bukan, Beda pacar lagi? aku yang sebelumnya. Pacar aku yang sebelumnya itu kita di apa namanya, kayak di gitu Kak. Maksudnya di mobil, perusahaan mobil? Iya. Kamu bagian apanya? Aku di bagian marketingnya, sales mobil gitu ya. Nah terus cowok aku itu atasannya gitu. Nah awal mula kita di situ apa namanya, dia tahu aku itu dari teman aku. Yang cowok kamu itu? Kamu pernah nggak berhubungan yang selain sama cowok kamu yang mungkin di luar dengan biasanya? Nggak, sama Itu cowok? sih. Iya kan, pacar kamu kan atasan kamu tadi kan udah pernah nih. Pernah nggak berhubungan sama orang yang di luar itu, yang di luar dari biasa gitu? Siapa ya? Aduh, takut orangnya enggak. Siapa? Ya jadi kan aku kan 3 bersaudara. Jadi pas ketika kakak aku nikah, nah kakak ipar aku Kak. Aku kan 3 bersaudara, tapi terus orang tua aku kan adanya lagi di kampung. Jadi aku di sini itu kan sama kakakku pertama, sama adik aku tadinya. Terus tapi adik aku dibawa ke kampung. Akhirnya aku cuma berdua sama kakak aku. Nah setelah kakak aku menikah gitu, aku masih tetap tinggal bareng sih Kak sama itu. Karena kata kakakku, udah kamu di sini aja gitu. Karena kan aku masih kuliah waktu itu. Kata kakakku jangan dibuang-buang uangnya gitu, nggak usah buat ngekos apa kontrak segala macem gitu. Udah kamu sini aja sama kakak gitu. Ya udah akhirnya aku di situ tinggal bareng sama kakak aku juga, sama kakak ipar aku. Nah kakak ipar aku ini kan kerjanya dia jadi dokter, sedangkan suaminya itu dia cuma di kerja kantoran. Jadi mereka itu beda jam pulang kan Kak. Terus pokoknya sering berdua deh aku tuh sama si Mas ini gitu. Kan dia kerja kantoran, Pulangnya jam 5. jam 5. Kamu Sedangkan kuliah? Kakak aku. Kamu kuliahnya pulang jam berapa? Aku kuliahnya kalau pagi pulang cepet Kak. Terus kamu sering berduaan, emang kakak kamu nggak sibuk? Iya kakak aku sibuk. Nggak pulang? Pulang, tapi pulangnya itu udah malam. Sekitar jam 10 gitu. Terus kayak kalau misalnya kan namanya dokter ya, kalau misalnya ada keadaan urgent gitu, jam 12 malam pun ditelepon kan pergi Berangkat. gitu. Ya berangkat. Jadi udah akhirnya kakakku pergi di situ gitu. Terus emang suami kakakku ini emang minum sih Kak. Dia minum. Terus jadi dia pulang kantornya juga dia sekitar jam 10 malam itu telat juga, sedangkan kakak aku juga masih di rumah sakit. Akhirnya ada aku di situ, cuma ada aku. Dia aku buka pintu. Setelah buka pintu dia kayak ya udah kayak apa ya? Kayak nggak sadar aku siapa gitu. Karena dia mungkin mabok banyak minum gitu. Oke, terus? Ya udah, jadi dari buka pintu itu aku cuma ngebuka, terus dia ngetutup, terus kita langsung main di sofa. Kan kamu nggak mabok? Aku enggak, tapi itu suaminya itu. Dia tuh Terus kamu kasar nggak nolak? banget. Senolak-nolaknya aku lemah. Maksudnya kamu diperkosa?
Iya, bisa dibilang kayak gitu sih Kak. Tapi kan dia dalam keadaan mabok. Iya, dalam keadaan enggak. Kamu nggak teriak atau keluar? Enggak juga. Jadi kamu mau? Ya mau aja sih terus, karena ya emang suami kakakku juga ganteng juga sih Kak. Berarti Gitu. nggak usah dong saya itu mas. Sama-sama mau ya. Karena kan logikanya kalau orang mabok itu kalau itu kan dia nggak sadar. Iya, dia Nggak nggak mungkin dia sadar. merasa gitu kan. Maksudnya bisa merasa tapi artinya bukan di keinginannya dia full karena dia mabok gitu Iya, kan. karena dia mabok. Itu gimana jalan ceritanya? Jangan langsung main begitu dong, saya ceritain dong. Awal mulanya dia datang gitu. Awal mulanya kan jam 10 malam itu, terus jam 10 malam itu Udah pulang dong kakak kamu? iya, enggak, belum. Kakakku kebetulan katanya lagi nunggu orang lahiran. Jadi dia sekitar sampai rumahnya itu jam 3 pagi. Jadi suaminya pulang di situ cuma ada aku. Terus? Aku yang buka pintu, terus dari buka pintu tuh dia langsung kayak gimana ya, orang bahkan sampai entah di ruang tamu juga gitu. Terus ya udah akhirnya tapi tiduran, setelah muntah mungkin dia lemes, terus dia langsung tiduran di sofa. Aku beresin, setelah aku beresin, tadinya aku cuma niat mau selimutin aja Kak, karena kan tiduran di sofa masing-mas ini kasihan pikiran aku. Terus ya udah aku cuma pengen selimutin aja, tiba-tiba tangan aku dipegang sama si Mas gitu. Aku, Mas apaan sih gitu, lepasin Mas, lepasin gitu. Tapi ya gimana ya, namanya orang kayak ya dia ngigau-ngigau gitu gitu. Bahkan megangin aku makin kenceng sampai akhirnya aku ketarik jatuh di sofa. Terus habis jatuh di sofa, aku sekuat tenaga aku bilang enggak gitu, sadar mas, aku apa namanya iniin kan pipinya gitu, sadar mas, ya sadar mas gitu. Nggak tahu aku, mungkin dia abis minum berapa botol, aku nggak paham pokoknya. Di situ ya di situ aku diiniin sih Kak gitu. Diapain tuh? Ya tangan aku dipegang kenceng sama dia. Terus abis tangan aku dipegang kenceng, kebetulan emang aku pakai baju kancing pada saat itu. Karena kan aku pulang kuliah, aku habis pakai kemeja, aku belum sempet ganti karena aku pulang kuliah itu langsung main dulu ke tempat teman aku, habis aku main ke tempat teman aku, terusnya aku baru pulang gitu. Dia pulang jam 10 malam, aku pulangnya itu sekitar jam setengah 9-an, jadi selang beberapa jam aja gitu. Aku belum sempet ganti baju, aku cuman baru kayak istirahat gitu, terus aku makan gitu, terus tiba-tiba si masnya ini pulang gitu, mancing baju aku, akhirnya langsung dibuka gitu. Terus aku, mas sadar mas yang gitu. Terus dia cuma bilang sayang kayak gitu aja Kak. Terus ya udah baju aku dibuka, terus aku langsung di situ sampai dia apa namanya diiniin boba aku, apa namanya ya, di gitu ya, ya di sedot-sedot Dikenyot. Iya gitu. Dinyot aku sama dia sampai terusnya dia bangun cuman sambil gendong aku buat dibawa ke kamar. Untungnya bukan di kamar mereka ya gitu. Kebetulan kan ada 3 kamar gitu, jadi ada 1 kamar yang kosong. Dan itu emang sebenarnya kamarnya itu jarang ditempatin di situ Kak. Terus? Ya akhirnya kita di situ Kak. Mainnya gimana say? Mainnya itu kayak tadi dia gendong aku sambil pas udah digendong itu kan aku tidurin di ranjangnya dia, terus habis ditidurin di ranjangnya dia buka semuanya punya dia gitu, baju, celana, apa segala macam itu dibuka semua, sampai akhirnya dia langsung masukin itunya dia ke aku. Kamu enak? Enak sih Kak, karena dia walaupun tapi gimana ya, masukinnya tuh perlahan gitu. Tidak merasa bersalah dengan kakak kamu? Gimana ya, merasa sih Kak, tapi ya kan kakak nggak tahu juga pikiran aku kayak gitu, jadi ya udah gitu kita lanjutkan. terus apa namanya, habis dimasukin. Barangnya gimana barangnya say? Barangnya sterep sih, tapi itunya kecil. Dianya tinggi, sekitar 165 cm, 170-an. Badannya itu kayak badan orang gym gimana sih? Karena dia kan nge-gym. Keker. Badannya keker gitu. Terus lama dong mainnya, biasanya orang olahraga mainnya lama. iya bener Kak, makanya
Aku di situ kayak takut-takut sih Kak, main sama Mas itu, sama si Mas ini kan. Aku takut nanti kakak itu pulang gitu. Nama samaran. Iya, nama samaran gitu. Kakakku. Kakakku pulang gitu. Untung aja kakakku udah nelfon gitu. Dia pulangnya jam 3 pagi. Kita main itu Kak dari jam 10 sampai jam sekitar jam 1. Permainannya gimana Say? Coba Say diceritakan. Permainannya awalnya kayak gitu, apa namanya, kita main di kasur, dia main punyanya dia itu gitu. Masa langsung dimasukin Say? Iya, karena terus habis itu tuh baru dicium Kak, jadi dia langsung sambil Langsung gitu. aja gitu? Iya, jadi Nggak dia tuh pakai sambil Say? ya, jadi dia tuh sambil gitu, pas sambil masukin tuh sambil itu, terus aku sambil jot Terus dia bilang juga. apa? Dia ada bilang apa sama kamu? Dia nggak bilang apa-apa. Dia cuman apa ya? Dia cuman ya udah ngelakuin Reaksi aja. kamu sambil ngapain ke dia? Reaksi aku ya gimana ya? Aku sambil bingung gitu. Jadi dia cium tuh aku nggak ngebales awalnya gitu, karena aku kepikiran ini gimana kalau sampai kakak aku tahu yang gitu, apalagi kan kakakku baik banget sama aku gitu. Kok aku malah kayak gini sama suaminya gitu. Tapi ya udah gitu, karena pinter sih masnya ini tuh mainnya tuh. Di mana tuh pinternya tuh? Ya dia ngebuat enaknya tuh kayak habis dimasukin terus punya aku juga dibersihin sama dia, latin gitu kan. Nah terus mulai dari situ tuh aku kayak enak banget gitu. Terus dari situ Berarti kamu suka sama dia? Soalnya gimana Say? gimana ya, kayak ngecila es krim gitu sih. Terus aku dijatuhin. Kamu nggak dia balik? Iya, terusnya balik akhirnya gitu kan. Abis mas aku kayak gitu, terus gantian gitu. Masnya itu tiduran sambil nginiin aku gitu. Terus akhirnya dia minta ya dijadiin balik juga gitu, gantian gitu. Terus ya udah jelatan lama di situ. Terus tangan aku dipegang. Akhirnya kita mainnya itu aku di atas, dia di bawah. Sambil Nggak pakai? enggak di situ juga. Enggak sih Kak, karena kan soalnya untung kita keluarnya sih di luar kan, ngeluarinnya gitu. Berapa kali keluarnya? 3 sampai 3 kali, tapi belum. Dianya apa kamunya? Dianya. Kamunya? Akunya baru 2. Akunya baru 2. Berarti kamu menikmati juga kan? Iya, aku menikmati tapi gimana ya, sambil was-was gitu. Kakak kamu ganteng? Kakak ipar kamu? Kakak Seperti ipar apa aku ganteng. tampangnya? Kakak ipar aku ganteng sih, nggak kayak siapa pacar aku yang dulu. Kalau pacar aku yang dulu kan rada hitam gitu, nggak bersih. Terus juga Kenapa kamu pacarin? gimana ya, aku Duit? iya sih, karena dia juga kan atasan aku Kak. Iya, oh iya. Jadi Yang kakak ipar kamu ini seperti apa gambarannya? kalau kakak ipar aku itu dia kan tinggi gitu, sesuai kayak tipe aku sih, tinggi sekitar 170 cm, terus badannya juga nge-gym, bagus, dadanya bidang gitu. Jadi kayak eh, kalau dipeluk sama dia tuh rasanya juga kayak nyaman banget gitu, pelukan sama si Mas ini. Terus habis itu Punya anak dari sama kakak kamu? belum. Mereka baru 3 tahun menikah. Baru 3 tahun menikah, tapi belum dikasih anak gitu. Terus permainannya dia gimana? Pengalaman dong karena udah punya istri kan? Pengalaman, makanya yang tadinya aku banyak mikir gitu kan, aku takut-takutan jadi kayak menikmati gitu. Jadi kayak mainnya menikmati aja sama si Masnya ini gitu. Pakai gaya apa aja tuh sama dia? Gaya apa ya, macam-macam sih. Ada yang ini, kaki aku tuh sampai naik ke ini punggungnya dia. Terus juga aku itu modelnya dibalik belakang sambil kayak tengkurap gitu, tapi kaki aku diangkat. Hah? Tengkurap kaki diangkat? Nggak patah itu kaki? Gimana? Diangkat satu gitu kan, sambil diangkat satu gitu. Nah, terus bagian yang aku suka itu sih pas apa, tiduran, sambil pas tiduran terus apa, kita main tiduran, terus kita main di bangku juga, terus main di meja juga, karena di
kamar aku kebetulan kan ada, bukan meja rias sih, kayak meja apa ya, meja panjang gitu. Yang tadinya buku-buku kuliah aku gitu, tapi bukunya itu udah aku taruh ke laci. Jadi di situ itu kosong, buku-bukunya ada beberapa tapi langsung digeser-geser di situ sama si masnya, terus akhirnya langsung main lagi di situ. Kaki aku sampai naik ke sininya dia gitu. Sampai berapa kali keluar ya, ada si masnya itu, dia dua. Masnya itu sampai 2 kali keluar. Berapa jam itu? Pokoknya kita kan main dari jam 10 malam ya kayak. Dari jam 10 malam itu kelar itu hampir jam 1 kan, 12.45 ya, jam 12.45. Tapi masih mabok dia pas sudah selesai main? Langsung itu, udah untungnya kayaknya obatnya kali ya udah mulai berjalan, dianya sih pingsan. Hah? Pingsan? Langsung tidur maksudnya. Langsung tidur. Terus pas dia tidur Dia itu minum obat apa selesai? mabok. Tapi kayak mungkin udah kelelahan gitu kan. Jadi pas udah ketika tidur, nah itu kesempatan aku untuk kabur gitu kan, buru-buru gitu. Dia tidurnya di mana? Tidurnya di kamar itu, ruang tamu sih. Ruang kamar khusus tamu, yang kamar kosong Nanti itu. istrinya datang nggak curiga itu dia? Aku nggak ini sih Kak, kalau itu terusnya. Pokoknya pas dia tidur, itu kesempatan aku buat ya udah gitu, aku kembali lagi ke kamar aku dengan bawa pakaian aku di situ gitu. Terus Besoknya dia sadar nggak? Ngeh nggak kalau udah habis main sama kamu? Kan habis mabok tuh dia. nggak terlalu sih, nggak sadar dianya. Maksudnya? Dia cuman kakak aku nanya, "Mas, kok kamu tidurnya di kamar sebelah gitu, bukan di kamar kita?" kata kakak aku gitu. Terus mas aku ini cuman bilang, "Emang aku tidur bukan di kamar kita gitu. Aku udah capek banget gitu, banyak kerjaan di kantor gitu, lagi pusing," katanya gitu. Besoknya dia ini kamu apa? Ngubungin kamu atau ngobrol sama kamu atau nanya sama kamu? Kita untuk dekat sih jarang ya kayak gitu, kalau Jadi misalnya nggak ngomong setelah itu? enggak. Aku sih nggak terlalu ngobrol-ngobrol sama si masnya ini. Terus sekarang kamu masih tinggal di rumah kakak kamu? Enggak, kalau sekarang kebetulan aku udah kos. Karena Berarti kan aku berapa udah lama lulus total kuliah. tinggal? Total tinggal sama kakak aku itu dari aku SMA sampai aku kuliah. Oh, berarti kamu berhubungan cuma sekali doang sama kakak ipar kamu itu? Sekali-sekalinya. Cuma sekalinya aja itu. Tapi lama Kak, sampai 3 jaman. Gitu. Jadi buat kamu berkesan, buat dia nggak, karena dia nggak sadar ya. Iya, Buat kamu mungkin seumur hidup kamu nggak akan lupa iya, itu. buat aku kayak Tapi buat dia, emang gue tidur di situ. iya, Dan kamu nggak gitu. pernah ngasih tahu sampai sekarang. Biarin aja dia nggak ngeh gitu. Ya gimana ya, aku juga takut-takutan sih Kak, soalnya gitu. Sampai lebaran aja tuh aku nangis minta maafnya Ke karena kakak kamu? iya, saking aku kayak Iya, berdosa "Kak, banget. iya, Sekarang Kak," apa yang mau kamu gitu. sampaikan buat kakak kamu? Aduh, jadi sedih nih. Buat kakak, kakak yang aku sayang, aku minta maaf ya Kak ya kalau kakak ngelihat video ini gitu. Ini juga sebenarnya bukan kemauan kita berdua Kak, tapi emang apa ya, waktu itu emang masnya itu Kak dalam keadaan nggak sadarkan diri. Tapi aku tetap minta maaf di sini karena aku ngerasa bersalah sama kakak. Kenapa aku nggak nolak, kenapa aku nggak kabur, kenapa aku nggak apa ya, kenapa aku nggak keluar dari kamar itu. Aku malah pasrah aja di situ. Aku Malah menikmati. iya, aku menikmati juga sih Kak di situ. Maaf, aku setelah mencicipi suami kakak gitu kan. Iya, aku udah cicipin juga suami kakak gitu. Tapi apa ya, kakak jangan marah ya sama aku Kak gitu. Karena aku nggak pengen Kak ngelakuin itu. Bahkan akhirnya kan dari kejadian malam itu, setelah 1 mingguan itu, aku akhirnya memberanikan diri buat keluar dari rumah gitu. Karena aku nggak mau kalau nantinya kakak tahu tentang aku sama si Mas gitu. Terus di sini aku cuman berharap semoga pernikahan kakak itu sama Wah bahagia terus. Amin. Semoga
dan cepat dikasih anak buat Mas. Semoga Mas benar-benar berubah ya, katanya sih kan, soalnya suaminya itu udah nggak lagi Kak, udah sekitar 2 bulan Kak. Jadi Mas aku ini tuh ketularan itu karena teman kantornya. Oke, jadi itu Gitu aja yang ya. bisa kamu sampaikan Iya. ya. Jadi pelajarannya Minta ya maaf. udah hati-hati kalau misalnya punya adik ipar, kakak ipar, sepupu yang masih saudara jauh, tetap aja itu bukan muhrim. Jadi jagalah rumah tangga kalian dengan baik dan benar. Kalau nggak mau diambil orang ketiga, akan lebih sakit. Orang ketiganya itu adalah saudara kandung kita sendiri. Itulah poinnya ya. Semoga kamu semoga karma tidak menimpa kamu. Amin Nanti Kak, kamu punya suami jangan tiba-tiba sampai diembat